Kabupaten Trenggalek ialah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang letaknya berada di pesisir pantai selatan dan memiliki batas wilayah sebelah utara dengan Kabupaten Ponorogo, sebelah timur dengan Kabupaten Tulungagung, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat dengan Kabupaten Pacitan. Kabupaten Trenggalek sendiri potensi pertaniannya sangat tinggi sekali, salah satunya pada subsektor pangan pada komoditas singkong atau ubi kayu. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, produksi singkong pada tahun 2019 mencapai 68.675 ton dan potensi dari singkong berada di urutan kedua setelah padi untuk subsektor pangan. Singkong atau ubi kayu kegunaannya dapat dijadikan sebagai bahan makanan pokok dan bahan baku olahan seperti tepung, keripik, tiwul, getuk, timus, cenil, dan masih banyak lagi. Keberadaan singkong sendiri dapat ditemukan di sekitar kita, yaitu bisa di sawah ataupun di tegalan. Budidayanya yang gampang sehingga banyak petani maupun masyarakat yang menanamnya. Menurut Yuliati dan kawan-kawan pada tahun 2019, nilai private cost ratio atau PCR atau nilai koefisien daya saing dari komoditas singkong di Jawa Timur sebesar 0,53. Sedangkan di Indonesia sendiri nilainya sebesar 0,36 atau nilainya kurang dari 1, yang berarti singkong di Indonesia maupun di Jawa Timur memiliki keunggulan yang kompetitif. Sedangkan menurut Malik, pada tahun 2016, dampak kebijakan pemerintah atau Domestic Research Cost Ratio terhadap ubi kayu di Jawa Timur nilainya sebesar 0,46 atau nilainya kurang dari 1, yang berarti bahwa ubi kayu di Jawa Timur lebih menguntungkan dibandingkan dengan impor dari luar negeri. Menurut Nurdiastuti dan kawan-kawan, pada tahun 2014, Kabupaten Trenggalek sendiri merupakan wilayah yang basis usaha taninya yaitu ubi kayu di Provinsi Jawa Timur. Karena nilai location weighted-nya sebesar 3,473 yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Trenggalek memiliki rasio produksi komoditas ubi kayu yang tinggi pada komoditas pangan di Provinsi Jawa Timur. Singkong di Trenggalek potensinya cukup melimpah karena masyarakatnya banyak yang memanfaatkannya menjadi bahan olahan produk seperti tiwul dan gaplek. Berikut merupakan cuplikan wawancara dari salah satu petani singkong yang ada di Kabupaten Trenggalek, tepatnya yaitu di Desa Wawetan, Kecamatan Yang pertama ini saat musim apa nih Bapak menanam singkong itu? Di awal musim kemarau, Mbak. Di awal musim kemarau itu kalau menurut saya kan mulai bulan April lah, tanggal 15 April itu mulai tanam singkong saya biasanya. Okay. Lalu untuk batang singkongnya untuk dijadikan budidaya ini Bapak memperolehnya dari mana nggih? Dari sekitar kita itu banyak sekali batang singkong, nggak usah beli, banyak sekali itu. Oh, nggih. Untuk kebutuhannya itu berapa batang ya untuk satu kali tanam? Sekali tanam kurang lebih ya paling minimal 500 batang atau sampai 1000 batang gitu, Mbak. Oh, itu bukan budidaya khusus, maksudnya cuma tumpang sari aja. Kalau khusus lebih dari itu. Untuk tumpang sarinya itu Bapak menanamnya dengan apa? Dengan tanaman utamanya cabai, terutama itu cabai keriting, itu cabai rawit itu. Di sela-sela tanaman itu saya kasih tanaman singkong. Untuk dalam panennya itu berapa banyak singkong yang dihasilkan? Kurang lebihnya itu? Ya, itu kan semuanya saya jadikan tanaman olahan, Mbak. Bukan saya keringkan jadikan singkong kering, tidak, jadikan makanan olahan yang maksud jadikan tiwul instan. Kemudian jadikan tepung itu sebagian, itu 2 macam itu aja. Soalnya hanya tumpang sari, bukan budidaya khusus ini. Berarti Bapak tidak menjualnya gitu nih? Tidak. Berarti untuk olahan sendiri begitu? Dijadikan olahan sendiri untuk menghemat dan itu untuk mempertahankan supaya bisa jadi awet. Ya. Iya. Saya jadikan makanan olahan. Instan. Oh iya. Lalu untuk hasil produk olahan singkong itu Bapak
mendapatkan keuntungan berapa? Ya kalau keuntungan yang cukup lumayan banyak, soalnya keuntungan kan itu modalnya tidak terlalu mahal Mbak. Tanaman singkong itu kan tanaman yang paling mudah, tanpa modal besar itu pun hasilnya lumayan. Saya pikir begitu ya. Jadi saya tetap tertarik dengan tanaman singkong itu walaupun saya petani cabai khususnya. Tapi tanaman singkong tetap saya tanam ya. Itu tanpa modal buat saya. Ya, jadi benihnya cukup sekitar kita banyak sekali. Lalu untuk saat proses pemanenannya singkong itu apa terdapat kendala nih bagi Bapak? Ada kendalanya kalau pada waktu musim hujan itu saja, kalau setelahnya itu tidak ada Mbak. Untuk musimnya itu musim hujan mau mengeringkan sangat susah. Kita kan anak petani kecil belum punya pengeringan secara modern, belum ada itu. Jadi mengandalkan sinar matahari, kalau itu curah hujan ya susah saya itu saja. Berarti Bapak ini solusinya menunggu adanya panas gitu. Ya, itu menunggu cuaca dulu. Lihat cuaca, kalau cuacanya lagi baik ya saya panen, kalau tidak ya biarkan aja. Ubi kayu yang telah dipanen dapat dipasarkan ke pedagang ataupun produsen pengolah komoditas ubi kayu. Tetapi ada juga petani yang mengkonsumsinya sendiri. Ubi kayu dapat langsung diolah menjadi produk yang siap untuk dimakan seperti keripik, cenil, geduk, onde-onde, maupun timus. Namun, ada juga yang diolah terlebih dahulu menjadi tepung atau pati. Tepung atau pati dari singkong dapat dimanfaatkan atau diolah menjadi mokaf, yaitu modified cassava flour. Yang mana mokaf ini dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama sebagai cadangan bahan pangan atau bahan baku untuk membuat produk makanan. Modifikasi tepung mokaf dibuat dengan cara fermentasi yang tujuannya untuk memperbaiki karakteristik tepung singkong sehingga agar menyerupai tepung terigu atau tepung pada umumnya. Namun, untuk di Trenggalek sendiri, tepung atau pati singkong belum sepenuhnya dimanfaatkan menjadi tepung mokaf karena keterbatasan pengetahuan dan teknologi. Tepung atau pati singkong di Trenggalek, khususnya masyarakat Bungkalen, manfaatnya masih secara sederhana saja yang dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat alen-alen ataupun kerupuk. Berikut merupakan cuplikan wawancara dengan produsen tepung pati di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Desa Pokalan, Kecamatan Pokalan. Bagaimana proses pengolahan dari pembuatan pati? Proses pengolahan pembuatan pati yang pertama ketela dikupas, kemudian dicuci, selanjutnya digiling. Selama proses pembuatannya ini berapa? Selama proses pembuatannya dari awal sampai kering. Iya. Kalau dari awal sampai kering kemungkinan 1 minggu baru bisa jadi pati. Iya. Iya. Lalu untuk kebutuhannya ini berapa kilo untuk singkong dalam satu kali proses? Satu kali proses sekitar 2 ton. Jadi berapa kilo pati? Jadinya 400 kilo. 2 ton. Dari mana dapat asalnya ketela? Dari Kediri, Tulungagung, Ponorogo. Lalu untuk omsetnya dalam 1 bulan Omsetnya ini kurang lebih enggak 1 bulan lho pokoknya iki kabeh iki ya kuwi ngono lho Mbak. Oh nggih, pinten? Ya sekitar 30-40 juta. Oh nggih. Lalu untuk pemasarannya ini kemana saja? Pemasaran cuma lewat apa iki? Bikin kerupuk sama alen-alen. Lalu untuk kendalanya dalam pembuatannya ini? Kendalanya yang pertama musim cuaca. Kalau panas ya cepat dapat, kalau musimnya hujan ya lama. Pada penjemuran ya, penjemuran. Tepung atau pati singkong dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat seperti aneka macam makanan, jajanan pasar, dan camilan. Salah satu pemanfaatan pati singkong dibuat menjadi bahan baku untuk pembuatan alen-alen. Alen-alen yaitu makanan khas dari Trenggalek yang terbuat dari pati singkong.
Teksturnya renyah dan rasanya yang gurih, cocok dijadikan sebagai camilan dan oleh-oleh. Alen-alen sangat disukai oleh masyarakat Trenggalek karena dari rasanya yang gurih, juga harganya cukup terjangkau. Terlebih, sekarang alen-alen diberi rasa-rasa yang membuat produknya semakin laris. Rasa-rasanya tersebut seperti jagung bakar, pedas, balado, keju, dan juga original. Bentuk dari alen-alen yang mirip seperti ali-ali atau cincin dan warnanya yang kuning membuat siapa saja yang melihat akan tertarik untuk membeli. Nah, berikut merupakan cuplikan wawancara dengan pembuat alen-alen di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Desa Mangan Kulon, Kecamatan Penggalan. Gimana nggih pembuatan alen-alen ini? Yang pertama pati, tepung tapioka, Nggih. terus dengan bumbu, terus dipakai air mendidih, Nggih. lagi terus dibelu sampai lumat, Nggih. terus bumbu-bumbunya itu dimasukkan. Ya bumbunya ya kunir, telur, kelapa, bawang, garam. Oh, nggih. Untuk pembuatannya itu apa cukup lama? Apa yang lama itu penggorengannya? Yang lama itu pembuatannya, atau penggorengannya cepat. Oh, nggih. Lalu dalam sekali produksi itu membutuhkan berapa kilo tepung? 15 kilo. Itu bisa jadi alen berapa kilo nggih kira-kira? 20 kilo. Oh, nggih, nggih. Lalu untuk penjualan alen-alen di masa sekarang ini dibandingkan dengan yang sebelumnya, apakah mengalami penurunan? Ya, mengalami penurunan waktu ada corona itu. Oh, penjualan alen-alen ini dilakukan di mana? Pemasarannya? Pemasarannya ya di toko-toko, di pasar, ya di rumah ya ramai. Oh, Kalau nggih. hari ini hari apa? Libur, perayaan libur itu kalau di rumah ya ramai, di pasar ramai, di toko ya ramai. Lalu untuk alen-alen ini satu bungkusnya dijual berapa nih kalau di toko? Iya. Ya ada yang 5.000, ada yang 2,5, ada yang 2.000, ada yang kalau 1 kilo ya 25. Oh, nggih. Ya macam-macam. Cara menjualnya itu macam-macam. Nggih. Kalau kurang seperempat, setengah kilo, 1 kilo, 1 on, kalau tengah on. Lalu untuk dari rasanya ini apakah hanya menjual yang original atau ada rasa-rasa yang lain? Original semua, nggak ada rasa-rasa, soalnya di sini senangnya orang itu yang original. Kalau yang pakai balado, pakai lain-lain itu nggak mau. Salah satu produk makanan yang dibuat dari pati singkong dan menjadi ciri khas kota Trenggalek yaitu alen-alen. Alen-alen cocok sekali dijadikan camilan dan oleh-oleh karena teksturnya gurih, rasanya renyah, warnanya yang kuning menarik, dan harganya pun sangat terjangkau.